Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kelvin Royal Samudra dengan NIM 22050974090, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Bapak Agus Prihanto, ST.M.Com, selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komputer. Di video ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer, yaitu Sejarah dari Internet. Sejarah Internet bermula pada tahun 1960-an dengan pembangunan ARPANET oleh Jabatan Pertahanan Amerika Serikat. Proyek ini dimulakan untuk membolehkan pertukaran data antara university dan institusi penyelidikan. ARPANET yang menjadi cikal bakal internet modern mulai beroperasi pada tahun 1969 apabila 4 university di Amerika Serikat dihubungkan melalui rangkaian tersebut. Pada tahun 1970-an, ARPANET berkembang pesat dengan pertambahan lebih banyak NOD rangkaian dan penambahan protokol komunikasi. Dan pada tahun 1980-an, komputer pribadi semakin populer dan community science komputer mulai berusaha membangunkan cara untuk menyambungkan mereka ke dalam rangkaian tersebut. Ini menyebabkan penemuan TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang menjadi asas kepada komunikasi dalam internet. Pada tahun 1990-an, World Wide Web atau bisa disingkat WWW diciptakan oleh tim Berners-Lee di CERN, Institut Penyelidikan Nuklir Eropa. WWW membawa kepada revolusi besar dalam cara manusia berinteraksi dengan internet. Penemuan ini membolehkan pengguna untuk menyimak dan menyambungkan kepada dokumen dan sumber maklumat menggunakan pautan hypertext. Komersialisasi internet bermula pada zaman ini, membawa kepada pertumbuhan pesat dalam perdagangan elektronik, perkhidmatan internet, dan penggunaan internet secara meluas dalam kehidupan harian. Sejak saat itu, internet telah menjadi aspek penting dalam kehidupan modern. Ia telah membentuk cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan bersantai. Pertumbuhan teknologi internet terus berkelanjutan dengan pengembangan seperti rangkaian 5G, Internet LOT atau bisa disebut dengan Internet of Things, dan penggunaan semakin meluas dalam bidang seperti kecerdasan buatan dan realita maya. Sejarah internet menunjukkan evolusi yang menakjubkan dari suatu proyek penyelidikan kecil menjadi suatu fenomena global yang mengubah dunia secara mendalam. Yang selanjutnya yaitu internet di Indonesia. Internet pertama kali masuk ke Indonesia pada awal 1990-an melalui proyek kolaborasi antara beberapa lembaga dan universitas di Indonesia dengan mitra internasional. Salah satu tonggak awal adalah pada tahun 1993 ketika Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Universitas Indonesia atau UI untuk menghubungkan UI ke internet melalui satelit. Ini memberikan akses awal ke internet bagi komunitas akademis di Indonesia. Pada tahun yang sama, beberapa lembaga pemerintah lainnya seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB juga mulai mendapatkan akses ke internet. Selain itu, sejumlah lembaga swasta juga terlibat dalam membawa internet ke Indonesia, termasuk operator telekomunikasi
dan perusahaan teknologi informasi. Meskipun demikian, akses internet pada awalnya masih terbatas dan mahal. Hanya sedikit institusi yang mampu memperoleh akses, dan penggunaan internet lebih terbatas pada kegiatan akademis dan penelitian. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah yang mendukung, akses internet semakin meluas di Indonesia. Dan pada pertengahan hingga akhir tahun 1990-an, dengan adanya liberalisasi pasar telekomunikasi, banyak penyedia layanan internet swasta muncul dan menawarkan akses internet kepada masyarakat umum. Ini memungkinkan masyarakat luas di Indonesia untuk mulai menggunakan internet untuk berbagai keperluan, mulai dari komunikasi hingga bisnis dan hiburan. Dengan demikian, masuknya internet di Indonesia pertama kali pada 1990-an merupakan hasil dari kolaborasi antara lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan swasta, dan mitra internasional yang kemudian membuka jalan bagi transformasi digital yang terus berlanjut di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari internet. Yang pertama yaitu akses informasi. Internet memungkinkan akses cepat dan mudah ke berbagai informasi dari seluruh dunia. Ini membantu dalam pembelajaran, riset, dan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu komunikasi. Internet memungkinkan komunikasi instan melalui email, pesan teks, panggilan video, dan media sosial. Ini memfasilitasi komunikasi personal, bisnis, dan edukasi. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran jarak jauh. Internet memungkinkan pembelajaran jarak jauh melalui kursus online, webinar, dan platform pembelajaran digital lainnya, memberikan akses pendidikan kepada orang-orang di seluruh dunia. Poin keempat yaitu pengembangan karir. Internet menyediakan akses ke peluang kerja dan networking profesional melalui situs web rekrutmen, jaringan sosial profesional, dan platform freelance. Yang berikutnya yaitu perdagangan elektronik. Internet memungkinkan perdagangan elektronik atau e-commerce, memungkinkan pembelian dan penjualan barang dan jasa secara online, yang meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi konsumen dan penjual. Yang berikutnya yaitu hiburan. Internet menyediakan akses ke berbagai bentuk hiburan seperti streaming video, musik, game online, dan konten multimedia lainnya. Yang ketujuh, kolaborasi dan produktivitas. Internet memfasilitasi kolaborasi tim secara online, penggunaan alat produktivitas seperti penyimpanan cloud, aplikasi pengolahan proyek, dan kolaborasi dokumen. Yang kedelapan yaitu kesehatan. Internet memungkinkan akses informasi kesehatan, konsultasi media online, pemantauan kesehatan, dan pengelolaan rekam medis yang membantu individu untuk lebih proaktif dalam menjaga kesehatan mereka. Yang kesembilan yaitu pertumbuhan ekonomi. Internet memungkinkan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru, inovasi bisnis, dan ekspansi pasar global. Berikutnya yaitu poin 10, poin terakhir, konektivitas global. Internet menghubungkan orang-orang yang dari berbagai belahan dunia, memfasilitasi pertukaran budaya, kolaborasi lintas batas, dan pemahaman global yang lebih baik. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.